Dalam kesempatan perayaan Hari Misi Sedunia, kantor berita Vatikan Fides merilis data statistik terbaru tentang perkembangan gereja Katolik di dunia. Data ini memberikan gambaran menarik bukan hanya tentang pertumbuhan umat, tetapi juga tantangan besar yang dihadapi gereja di berbagai belahan dunia. Menurut laporan Fides, pada tahun 2023, seperti dilansir dari Catholic News Agency, jumlah penduduk dunia mencapai 7,9 miliar jiwa, meningkat di semua benua termasuk Eropa. Dari jumlah itu, umat Katolik kini mencapai sekitar 17,8% dari total populasi dunia. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah umat Katolik bertambah sebanyak 15.881.000 orang. Pertumbuhan terbesar terjadi di Afrika, yang mencatat penambahan lebih dari 8 juta orang. Disusul benua Amerika dengan peningkatan lebih dari 5 juta umat, lalu Asia dengan hampir 1 miliar serta Eropa dan Oseania yang masing-masing bertambah ratusan ribu orang. Pertumbuhan ini menunjukkan, meski dunia terus berubah, gereja Katolik tetap tumbuh, terutama di wilayah-wilayah yang sedang berkembang pesat seperti Afrika dan Asia. Dalam hal kepemimpinan gereja, jumlah uskup di seluruh dunia juga meningkat. Tercatat kini ada 5.430 uskup, bertambah 77 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, uskup diosesan, yakni mereka yang memimpin keuskupan secara langsung, bertambah 84 orang, sementara uskup dari tarekat religius berkurang 7 orang. Secara keseluruhan, ada lebih dari 4.200 uskup diosesan dan 1.100 uskup religius yang melayani umat di seluruh dunia. Namun, di sisi lain jumlah imam Katolik justru menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, jumlah imam berkurang 734 orang, sehingga totalnya kini 406.996 imam. Penurunan terbesar terjadi di Eropa, yang kehilangan lebih dari 2.400 imam. Benua Amerika juga mencatat penurunan sekitar 800 imam, dan Oseania berkurang 44 imam. Meski demikian, ada kabar baik dari Afrika dan Asia yang justru mencatat peningkatan jumlah imam baru. Afrika menambah 1.451 imam baru dan Asia 1.145 imam. Pertumbuhan ini menandakan semangat panggilan hidup imamat masih subur di wilayah selatan dunia. Secara lebih rinci, imam diosesan kini berjumlah 278.742 orang. Sedangkan imam dari tarekat religius mencapai 128.254 orang. Berbeda dari imam, jumlah diakon permanen justru terus meningkat. Kini terdapat 51.433 diakon di seluruh dunia. Pertumbuhan terbesar terjadi di benua Amerika dan Oseania, sementara benua lain mengalami sedikit penurunan. Untuk bruder, yaitu anggota religius laki-laki yang bukan imam, jumlahnya menurun menjadi 48.748 orang. Penurunan terjadi di hampir semua benua, kecuali Afrika yang mencatat sedikit peningkatan. Tren serupa juga terjadi pada para suster atau biarawati. Jumlah mereka kini mencapai 589.423 orang, turun hampir 10.000 dibandingkan laporan sebelumnya. Meski jumlahnya meningkat di Afrika dan Asia, penurunan tetap terjadi di Eropa, Amerika, dan Oseania. Fenomena ini mencerminkan perubahan demografis dalam gereja, di mana wilayah selatan dunia kini menjadi pusat pertumbuhan baru, sementara Eropa menghadapi tantangan panggilan hidup religius yang kian menurun. Laporan Fides juga menyoroti jumlah seminaris atau calon imam yang kembali mengalami penurunan. Untuk seminaris tingkat tinggi, baik diosesan maupun religius, jumlahnya kini 106.495 orang, turun hampir 2.000 dari tahun sebelumnya. Hanya Afrika yang mencatat pertumbuhan dengan tambahan 383 calon imam baru. Sementara seminaris tingkat menengah juga berkurang menjadi 95.021 orang, turun sedikit dibanding tahun lalu. Wilayah Afrika yang sebelumnya menunjukkan peningkatan, kini justru mengalami penurunan kecil.
Meski menghadapi tantangan di bidang panggilan hidup religius, Gereja Katolik tetap menjadi salah satu lembaga yang paling aktif dalam bidang pendidikan dan kerja sosial. Menurut data Fides, Gereja Katolik saat ini mengelola lebih dari 74.000 taman kanak-kanak, 102.000 sekolah dasar, dan 52.000 sekolah menengah di seluruh dunia. Totalnya ada lebih dari 64 juta siswa yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Katolik. Di tingkat pendidikan tinggi, gereja juga menaungi lebih dari 2,6 juta mahasiswa di perguruan tinggi dan hampir 4,5 juta mahasiswa di universitas Katolik di berbagai negara. Dalam bidang kesehatan dan pelayanan sosial, gereja mengelola lebih dari 103.000 lembaga, termasuk 5.307 rumah sakit, 13.800 balai pengobatan, serta lebih dari 15.000 panti bagi lansia, orang sakit kronis, dan penyandang disabilitas. Selain itu, ada ribuan pusat penitipan anak, konseling keluarga, pendidikan, serta pusat sosial yang membantu masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Sahabat Katolik terkini, data yang dirilis oleh Fides ini menggambarkan wajah gereja Katolik yang dinamis. Di satu sisi, jumlah umat terus bertumbuh, terutama di Afrika dan Asia. Namun di sisi lain, tantangan besar tetap ada, terutama penurunan jumlah imam dan religius di Eropa dan Amerika. Semua angka ini bukan sekedar statistik. Di baliknya, ada semangat pelayanan, dedikasi, dan harapan baru yang terus hidup dalam diri para misionaris, imam, dan umat di seluruh dunia. Pada Hari Misi Sedunia yang ke-99 ini, gereja diundang untuk terus menjadi misionaris harapan di tengah segala bangsa, menabur kasih, menghadirkan damai, dan menjadi tanda kehadiran Allah di dunia yang terus berubah. Laporan ini disusun dari data resmi kantor berita Vatikan Fides dengan pembaruan hingga akhir tahun 2023.